Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Satu bangga mencagur, tak benar-benar terjemur basi, dan syukur demam manung, pamanung jangan sakit. Satu bangga mencagur, tak benar-benar terjemur basi, hati-hati orang di kampung, buaya disangkut mati. Hati-hati orang di kampung, buaya disangkut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak kasadonyo. Ambo dan kelompok Ambo di Siko akan memaparkan materi tentang sistem kekerabatan di Minangkabau, di mana mata kuliah kita kaliko dibimbing oleh Bapak Kudri MPD. Sebelum awak memasuki pemaparan materi, izinkan Ambo untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5, di mana pada kaliko kelompok 5 iko beranggotakan dengan Uni Aurelia Sonarita, Uni Sonia Fatika Sari, Uni Cindy Wulandari, Uni Della Puspita Anggraini, Uda Baren Horas Pendapatan, Jo Uda Famiwardi. Topik pembahasan kita di kali iko ada 3. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal. Yang kedua, sistem perkawinan di Minangkabau. Dan yang ketiga, sistem waris di Minangkabau. Baik, ndak usah berlama-lama dan sanak kasadonyo, langsung saja masuk ke materi pertama. Assalamualaikum dan sanak kasadonyo. Perkenalkan Ambo Sonia Fatika Sari dengan NPM 22090116 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang pertama yaitu sistem matrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana sistem mengatur hidup dan ketertiban masyarakat di Minangkabau yang terkait di suatu jalinan dari garis keturunan ibu. Anak laki-laki dan anak padusi di Minangkabau adalah klaim perkauman amaknya. Di Siko, abaknya nak bisa memasuki anak padusi maupun anak laki-laki ke dalam sukunya. Dengan kata lain, anak laki-laki anak padusi Minangkabau mengikut suku dari garis keturunan ibunya. Di Siko, sadalahnya diatur menurut garis keturunan ibu. Di Siko tidak ada hukum yang pasti terkait dengan sistem matrilineal ini. Dengan kata lain, jika ada pelanggaran mengenai sistem matrilineal ini, tidak ada hukum yang pasti terhadap pelanggaran sistem matrilineal ini. Sistem itu cuma diajarkan secara turun-temurun, dipatuhi lalu ditaati. Pada hakikatnya, sejauh maupun penafsiran yang dilakukan indak keberanjak dari peran padusi di Minangkabau itu sendiri. Baiklah, ada beberapa ciri di sini tentang terkait sistem matrilineal ini atau sistem badun sanak di Minangkabau ini. Dan pertama yaitu keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua yaitu suku terbentuk menurut garis keturunan ibu. Di sini anak laki-laki tidak bisa mewarisi sukunya kepada anaknya. Sebaliknya, jika tidak ada anak padusi di suatu rumah tu atau keluarga, berarti dianggap suku tu alah punah. Yang ketiga yaitu Tio orang Minangkabau dilarang nikah sasuku atau nikah di luar suku yang disebut dengan oksigami. Menurut aturan adat Minangkabau, orang Minangkabau dilarang nikah sasuku atau nikah sama suku. Jika itu terjadi, maka hukumannya akan dikeluarkan dari suku atau dijauhan dari suku. Dan kampe yaitu yang berkuasa di Minangkabau ialah anak laki-laki atau sanak laki-laki. Di Minangkabau, yang berkuasa di suatu rumah itu adalah anak laki-laki atau sanak laki-laki. Anak padusi hanya sebagai
pamaliaro dan penyimpan harato pusako bundo kandung. Nan kalimo yaitu menikah atau kawin di Minangkabau. Sistemnya seperti matri lokal, yaitu anak laki-laki yang menurui anak padusi ke rumah orang kayaknya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hak dan pusako di Minangkabau diwarisi oleh mama ke keponakannya atau dunsanak laki-laki ke anak padusinya. Sekian penyampaian materi dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kedua yang mana beranjo kedudukan padusi di Minangkabau. Pada dasarnya, sistem matrilineal tidak dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperkuat berat padusi. Tapi sistem itu didirikan untuk menjaga harato pusako suatu kaum dari punah. Baik itu menara rumah, tanah pusako, jo sawah. Dalam sistem matrilineal, padusi diposisikan sebagai pangike. Penjago sarupunan dinyatuan di bata tradisional apan purwa atau tampik manimanang. Itulah sebabnya dalam pengajuan peraturan jo undang-undang adat, padusi tidak dimasukkan. Padusi menerima hak jo kewajiban dalam adat nan ala diberikan sebelumnya di ninik mama. Padusi menerima hak jo kewajibannya tanpa harus melalui prosedur, apalagi keberatan. Paliko de karano hak jo kewajiban padusi dapat menjamin keselamatan hidupnya dalam keadaan apapun. Sakalo harato pusako adalah milik padusi, sedangkan laki-laki dia hak untuk mengatur jo mengalolanya, membelanya. Padusi indak perlu berperan aktif sarupo nini mama. Padusi Minangkabau nan mangarapi jorasi bintang patwa iko tidak lain perlu atau menuntut tata cara lain untuk haknya. Ini tidak perlu emansipasi lain. Ini tidak perlu perjuangan gender karena sistem matrilineal alamanya diokan apa nan sabananya dibutuhkan padusi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak kasadonyo. Ambo adalah Puspita Anggraini. Di situ Ambo nio menjalan materi selanjutnya, yaitu materi tentang pengaruh sistem matrilineal terhadap peran laki-laki di Minangkabau. Kedudukan laki-laki di dalam adat Minangkabau berada dalam posisi seimbang, di mana peranan laki-laki di dalam jodilua kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya secara seimbang josa jalan. Adapun peran laki-laki di Minangkabau itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, peran laki-laki di dalam kaumnya, dan yang kedua, peran laki-laki di luar kaumnya. Selanjutnya kita membahas tentang peran laki-laki di dalam kaumnya. Peran laki-laki di dalam kaumnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebagai kemenakan. Di dalam kaumnya, laki-laki itu berawal dari kemenakan, di mana sebagai kemenakan inyo harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaumnya. Beraja untuk mengetahui sadola aset kaumnya dan sadola anggota keluarganya. Oleh karena itu, ketika seorang berstatus menjadi kemenakan, inyo harus selalu disuruh ke situ dan kemari untuk mengetahui segala hal tentang adatnya dan tentang kaumnya. Dalam kaitan itu, peran suro menjadi peran yang sangat penting bagi peran laki-laki sebagai kemenakan di Minangkabau. Karena suro adalah sarana tampik memperajai semua hal baik dan hal buruk dari mamaknya sendiri maupun dari orang yang berada pada suro tersebut. Dalam menentukan status kemenakan sebagai pewaris sako dan pusako, anak kemenakan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, kemenakan di bawah dago. Kemenakan di bawah dago adalah kemenakan yang menerima langsung waris sako dan pusako dari mamaknya. Yang kedua adalah kemenakan di bawah puse. Kemenakan di bawah puse adalah penerima waris sako apabila kemenakan di bawah dago sudah tidak ada.
Yang ketiga adalah kemenakan di bawah lutut. Sabananya, kemenakan di bawah lutut umumnya tidak diikuikan dalam pewarisan sako dan pusako kaumnya. Yang kedua, peran laki-laki di dalam kaumnya yaitu sebagai mama. Pada giliran berikutnya, sesudah inyo gadang, inyo akan menjadi mama dan bertanggung jawab untuk kemenakannya. Nio indak nio, suko indak suko, tugas itu pun harus inyo tanggung dan inyo jalankan dengan penuh tanggung jawabnya. Inyo harus bekerja di sawah kaumnya untuk saudara perempuannya, untuk anaknya, sekaligus untuk kemenakannya. Peran yang ketiga adalah sebagai penghulu. Selanjutnya, peran laki-laki di dalam kaumnya adalah sebagai penghulu, di mana gelar kebesaran diberikan kepadanya dengan sebutan datuk. Seorang penghulu berkewajiban untuk menjaga kebutuhan kaumnya serta mengatur pemakaian harta pusaka. Inyo pun bertindak terhadap hal-hal yang berada di luar kaumnya untuk kepentingan kaumnya, di mana setiap laki-laki terhadap kaumnya selalu diajarkan jika indak dapat menambah dan mengurangi, di mana secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peran laki-laki di dalam kaumnya disimpulkan dalam ajaran adatnya, yaitu tagak badun sanak mamaga dun sanak, tagak basuku mamaga suku, tagak bakampung mamaga kampung, tagak banagari mamaga nagari. Selanjutnya, peran laki-laki di luar kaumnya. Yang pertama, sumando ninyak mama, yang artinya sumando iko dapat memberikan kedamaian pada kedua kaumnya, baik itu kaum istrinya maupun kaum inyo sorang. Mencarikan jalan keluar terhadap suatu persoalan dengan sebijaksana mungkin. Inyo lebih berperan sebagai seorang yang arif lagi pun bijaksana. Sikap iko yang sangat dituntut pada peran setiap sumando yang ada di Minangkabau. Yang kedua adalah sumando kacamiang. Artinya, sumando yang membuat kaum istrinya menjadi gelisah, resah, hingga pecah. Karena inyo memunculkan dan mempertajam persoalan-persoalan yang seharusnya indak dimunculkan, baik itu di kaum istrinya maupun di kaum inyo sorang. Maka, sikap ikolah yang seharusnya indak ada di dalam sumando yang ada di Minangkabau. Yang ketiga, sumando lapiak buruk, yang artinya sumando iko hanya memikirkan anak jo istrinya saja tanpa mempedulikan persoalan-persoalan yang lainnya yang ada di dalam kaumnya dan di dalam kaum istrinya. Dikatakan juga sumando seperti iko sumando apa saja yang hanya berfungsi sebagai tampang atau bibit samato. Sikap seperti itulah yang indak boleh dipakai dan harus dijauhi oleh sumando-sumando yang ada di ranah Minang. Sumando itu tidak punya kekuasaan di rumah istrinya, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah petitih, sadalam-dalamnya payo hingga dado itiak, sakuasa-kuasanya orang samando hingga pintu bilik. Sebaliknya, peran sumando yang baik dikatakan rancak rumah dek sumando, elok hukum dek mamaknya. Sekian yang dapat ambo sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Aurelia Sonata nio menjalehan materi KMP tentang sistem menikah di Minangkabau. Menikah adalah hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dalam adat Minangkabau, menikah bersifat eksogami atau harus keluar suku. Dalam menikah, sangat dilarang kawin jo suku yang sama, walaupun banyak yang ala bakambang. Dek karano itu, masyarakat yang sasuku dianggap badun sanak. Menikah di adat Minangkabau tidak hanya hubungan antara keluarga, tapi ada hubungan sama Tuhan dan agama. Hal ini menyatakan hukum Islam adalah menikah, yang artinya akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mengerajuannya adalah suatu ibadah. Menikah menurut hukum adat adalah urusan bangsa, keluarga, dan masyarakat. Jadi, menikah menurut hukum adat
adalah tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Menikah dalam sistem adat Minangkabau ada beberapa macam. Dan pertama, menikah pantang. Menikah pantang adalah menikah yang dapat di kerajaan tapi sebuah sanksi hukuman. Contohnya, menikah sama sesuku. Dan kedua, menikah sumbang. Menikah sumbang adalah menikah yang indak punya pantangan jo larangan, tapi menikah di kerajaan akan merusak keturunan atau menyinggung adat. Dan ketiga, menikah tape atau ideal. Menikah ideal adalah menikah yang bisa disabui jo menikah uak sama uak atau pulang ke bapa. Contohnya, menikahan anak kamanakan, menikah ko bisa disabui pulang ke mama yang artinya menikahi anak mama. Lalu, menikah masyarakat adat Minangkabau ada dua cara. Yang pertama, menikah menurut run sanak padusi. Adalah pihak padusi yang menjadi pemrakarsa dalam menikah jo dalam kehidupan rumah tangga dari mulai mencari jodoh sampai melaksanakan pernikahan. Dan kedua, menikah menurut rencana laki-laki adalah pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam menikah dan rumah tangga dalam mulai mencari jodoh sampai menikah jo membiayai hidup sehari-hari. Itulah yang dapat Ambo sampaikan. Terlebih dan tak kurang Ambo mohon maaf. Selanjutnya disambung oleh rekan Ambo. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dengan materi saya. Menurut AAA Nafis, menurut adat masyarakat Minangkabau ada 3 jenis utama acara, yaitu yang pertama menjemput marapulai atau menjemput marapulai. Maka maksudnya risiko adalah acara dasar dan harus dilakukan menurut hukum adat Minangkabau. Karena kalau hal itu tidak dilakukan menurut adat, maka perkawinan tidaklah sah. Kemudian yang kedua, basandiang atau basampiang-sampiangan. Di rumah anak-anak marapulai didudukan badampingan di altar untuk tamu dan hadir untuk menyaksikan. Iku sekedar formalitas karena bukan acara tamu. Kemudian yang ketiga, ada dalam bentuk manjalang atau kalua-lua. Maksudnya di siku adalah kunjungan dan merupakan puncak acara di rumah marapulai di masing-masing nagari. Pelaksanaan acara menjalang itu berbeda-beda. Busana marapulai berkumpul menunggu kedatangan anak daru. Ketika keluar dari rumah anak-anak, marapulai berjalan berdampingan. Diapik dek sumandan jo pakaian dan rancak-rancak. Kemudian diiringi dek busana anak-anak. Dan di belakangnya ada padusi dan sedang memacik jamba atau makanan di kapalonyo. Saparangkai musisi ikut di belakangnya. Nah, bagi orang Minangkabau dan beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai peraturan hukum, yaitu ada undang-undangnya nomor 1 tahun 1974 dan menyatakan bahwa sebagai nagari dan berdasarkan Pancasila, di mana prinsip pertama adalah keyakinan kepada Nan Maha Kuasa, perkawinan punya hubungan nan sangat arek jo agama. Nah, tujuan dari hukum nikah jo komplikasi hukum Islam itu adalah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan keturunan dalam masyarakat jo cara menjalin keluarga atau rumah tangga nan sakinah. Menurut Sayyidi Thalib, perkawinan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21. Hukum perkawinan adalah suatu kesepakatan dan sangat kuat karena ada ikatan dan direalisasikan dalam akad nikah. Yang kedua, nikah dari sudut pandang sosial. Perkawinan mencerminkan rasa hormat, lebih-lebih lagi dan menjalankannya. Kemudian yang ketiga,
dari segi agama. Dari segi agama kok tentu perkawinan adalah suatu nan sakral atau pantiang. Nah, dalam hal itu pernikahan merupakan hubungan antara adat harato pusako, keluarga, kekerabatan saratu melibatkan upacara-upacara adat ju agama. Menurut Sorjo Wijoniporo, sistem kekerabatan matrilineal itu akan membantu 3 sistem perkawinan. Yang pertama adalah sistem eksogami. Maka maksudnya adalah sistem perkawinan nan merupakan orang untuk mencari pasangan di luar garis darah keturunan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sistem endogami. Maksudnya di siko adalah sistem perkawinan yang memalukan mencari pasangan jiwa dalam garis darah dalam bentuk lingkungan sosial, kekerabatan, juga sampai tinggal. Kemudian yang ketiga adalah sistem perkawinan heterogami. Maksudnya di situ adalah bahwa sistem perkawinan nan indah mengakui larangan dari 2 sistem nan lain, tapi larangan berlaku jo awak sedang dalam hubungan. Demikianlah presentasi saya dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Unidala Ambo Cindy Wulandari yang menyampaikan materi selanjutnya, sistem pewarisan di Minangkabau. Warisan adalah barang yang ditinggal orang yang alam meninggal kemudian diterima ahli warisnya. Di Indonesia sendiri kita mengenal ada 3 sistem kekerabatan. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal berdasarkan garis keturunan ayah. Yang ketiga, sistem kekerabatan parental berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Tetapi di Minangkabau, masyarakat menggunakan sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga anak dari garis keturunan ibu menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Di Minangkabau mempunyai beberapa azas tertentu dalam warisan. Azas-azas itu banyak basanda pada sistem kekerabatan dan harta benda karena hukum kewarisan di Minangkabau. Apir Syarifuddin menjalehan ada 3 azas pokok dalam hukum kewarisan adat di Minangkabau. Yang pertama, azas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan melalui jalur ibu. Yang kedua, kolektif, bahwa yang berhak atas harta pusako indak perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama berdasarkan hal ini, maka harta pusako indak dibagi-bagi melainkan diwariskan secara kolektif. Yang ketiga, azas keutamaan, yaitu dalam menerima harta pusako, untuk mengurus harta pusako terdapat tingkatan-tingkatan hal yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain. Dan selama yang berhak masih ada, maka yang lain alun dapat menerima. Selanjutnya, pembagian harato di Minangkabau. Ada harato indak benda sama harato benda. Harato indak benda menjadi 2, yaitu sako dan sansako. Dan harato benda menjadi pusako. Di siko ambonio menjalehan apa perbedaan sako, sangsako, dan pusako. Yang pertama, sako. Sako adalah harta yang indak bisa dilihat atau harato yang indak benda. Artinya, yang indak diturunkan secara turun-menurun. Kalau dusana orang Minangkabau pasti bisa melihatnya dari contohnya yang pertama tuh Batagak Panghulu. Pasti ada gelar datua yang disematkan kepada datua dari datua sebelumnya kepada datua selanjutnya. Yang kedua suku dari ibu, karena Minangkabau adalah menganut sistem matrilineal, menjadi suku yang dimiliki oleh anaknya yang berasal dari ibunya. Selanjutnya, sangsako. Sangsako adalah harta yang indak benda yang indak bisa diturunkan kepada keturunannya. Contohnya, gelar laki-laki atau gelar marapulai katiko barale dan gelar laki-laki katiko manikah jopadusi di Minangkabau. Laki-laki
Sesudah menikah indak dipanggil dengan namonyo tapi dipanggil dengan gelarnyo, contohnya Sultan Bagindo, Sultan Bapatiah, dan lain-lain. Yang kedua, gelar kehormatan disematkan ketika orang memiliki jasa di Minangkabau. Gelar ko indak bisa diturunkan kepada anaknya. Misalnya, anak laki-laki yang alah manikah, beko anaknya manikah pula, jadi indak bisa diturunkan gelarnya. Selanjutnya pusako. Pusako adalah harta yang berbentuk benda yang bisa dilihat kalau di Minangkabau ada rumah gadang 9 ruang, keris, ada pandam kuburan, dan sawah. Harta pusako ko pastinya diturunkan secara turun-menurun. Pusako ada 2 jenis, harta pusako tinggi, harta pusako rendah. Yang pertama, ambon yang menjalehan harta pusako tinggi. Harta benda yang diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang dahulu dan diatur oleh hukum adat. Karena diatur oleh hukum adat, akhirnya harta pusako tinggi ko padusi memiliki hak pakai serta laki-laki memiliki hak mengelola. Kalau secara istilahnya dari piriak turun ke samak, dari samak turun ke halaman, dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke manakan. Contohnya rumah gadang nan 9 ruang. Yang kedua contohnya pandam pakuburan. Pasti setiap nagari memiliki pandam pakuburan untuk mengubuan jenazah. Yang ketiga, sawah ladang untuk mencari nafkah. Yang tabek untuk mencuci, misalnya kalau zaman dahulu kalau mencuci baju dan mandi indak memiliki semua sama mesin cuci. Selanjutnya harta pusako rendah. Harta pusako rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil karajo atau usaha suami maupun istri semasa hidupnya. Disiko indak diatur oleh hukum adat, tetapi diatur oleh hukum agama Islam karena di Minangkabau itu adat basandi syarak basandi kitabullah. Itu materi yang dapat ambo sampaikan. Jika ada talabih dan tak kurang, ambo minta maaf. Ambo akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah din sanak kasadunyo, itulah pemaparan materi dari kelompok 5 tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Maka dari itu, dapat disimpulkan dari 3 topik pembahasan yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal. Di Minangkabau, sistem kekerabatannya menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana sistem kekerabatan itu menurut garis keturunan dan waris diturunkan melalui pihak ibu. Sistem matrilineal itu merupakan sistem yang mengatur kehaiduan jo ketertiban suatu masyarakat yang tarike dalam suatu jalinan kekerabatan di dalam garis keturunan ibu, di mana seorang anak laki-laki jo anak perempuan dalam keluarga merupakan bagian dari garis keturunan yang dibawa oleh darah ibu. Yang ketiga, sistem perkawinan di Minangkabau. Di dalam adat Minangkabau, perkawinan itu bersifat eksogami yang harus keluar dari suku. Pada perkawinan itu, seorang dilarang kawin dengan memiliki suku yang sama, meskipun inya sudah berkembang menjadi ratusan orang ke situ dan kemari. Masyarakat di Minangkabau yang sasuku itu dianggap bersaudara atau badun sanak. Perkawinan di Minangkabau tidak hanya berhubungan antara keluarga, tetapi juga berhubungan antara Tuhan, suku, dan agama. Yang ketiga tentang sistem waris di Minangkabau. Hukum waris di Minangkabau sakti tampak berbeda dengan hukum waris yang ada di daerah-daerah lain. Namun, iko berbeda juga dengan waris di dalam Islam. Sebagaimana yang awak ketahui, warisan iko merupakan barang yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya. Di Indonesia seorang, awak kenal warisko menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan parental. Namun, di Minangkabau sendiri, masyarakat itu menggunakan sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu.
Sehingga anak-anak dari garis keturunan ibu ikolah yang menjadi ahli waris yang dinamakan sebagai kemenakan. Pembagian harta pusaka di Minangkabau pun terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada harta benda dan yang kedua ada harta yang indak benda. Harta benda itu pun meliputi harta pusaka. Sedangkan harta tidak benda itu meliputi harta sako dan harta sang sako. Jadi di sana itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Ambo sebagai moderator pamit undur diri. Ambo akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.